Cara menggali terowongan sedalam 1.800 m panjang 57 km di dalam kisaran Anpo. Rencana insinyur adalah menggunakan dua mesin pengeboran terowongan dari kedua ujungnya. Setiap bor panjangnya 200 m dan beratnya 2.700 ton untuk dihapus menjadi 500.000 bagian transportasi dari Jerman ke lokasi konstruksi. Tim konstruksi membutuhkan waktu hingga 4 bulan untuk menyelesaikan perakitan. Bagian paling sulit dari perakitan adalah cakram pemotongan bor. Diameter 10, 7 m dan 187 ton. Lift perlahan mengangkat dis pemotongan dalam posisi vertikal. Segera setelah itu, gerakan dengan tubuh. Lebih dari 4 jam kerja keras, akhirnya sesuai dengan permukaan dis di posisi yang tepat. Kemudian pekerja menggunakan 206 skrup untuk diperbaiki. Semuanya siap, driver tekan tombol boot. Setelah mesin pemotong berhasil memulai bor terowongan mulai beroperasi. 32 perangkat hidrolik menyediakan 5.700 tenaga kuda ke depan. Setiap hari dapat menggali sekitar 30 m. Pada saat yang sama bor beroperasi, alat transportasi terus-menerus mengangkut pipa ke tempat kejadian. Setelah 175 m, mereka akan berhenti untuk memasang pipa. Staf yang menggunakan robot remote control robot-robot memasang pipa ke posisi yang tepat. Setiap tabung memiliki 2 lapisan karet kepadatan tinggi, membentuk packing untuk membantu mencegah air dan gas beracun di luar terowongan. Harus meningkatkan stabilitas terowongan. Mereka memompa semen cair yang disebut mortir yang mengisi celah antara batu dan pipa untuk memperkuat. Mesin pengeboran dapat menggali 2.000 ton puing setiap hari. Batu memo ini akan dibawa ke pabrik luar untuk digunakan kembali. Mereka mencampur batu, pasir, dan semen untuk membuat campuran beton yang tahan lama. Bawa ke dalam cetakan panas menjadi padat. Tunggu sampai waktu yang tepat, longgarkan kacang pada cetakan. Buka cetakan, selembar tabung telah diproduksi. Pabrik ini harus menghasilkan 200 buah setiap hari untuk memenuhi kemajuan konstruksi. Akhirnya, pipa diangkut ke lokasi konstruksi. Pekerja mengeluarkan detonator elektronik dan meletakkannya di lubang batu. Untuk mencapai efek peledakan terbaik, mereka perlu menempatkan detonator di bagian terdalam ledakan. Pada saat yang sama, jarak antara ledakan yang berdekatan tidak boleh melebihi 1000 detik. Setelah instalasi selesai, staf mengatur ulang kawat. Kemudian seorang saudara laki-laki berteriak dan menekan tombol detonator. Berdasarkan adegan ledakan, kita dapat melihat efektivitas ledakan dengan sangat baik. Pekerja kemudian menggunakan ekskavator dan truk untuk mengangkut 400 ton serutan ke pabrik untuk menghasilkan pipa beton. Segera kemudian semprotkan lapisan semen dengan cepat di permukaan dinding terowongan untuk memperkuat. Ini adalah bor 32 ton. Ini memiliki 3 lengan robot yang dapat mengebor lubang di dinding pada saat yang sama. Pada saat yang sama dapat mengontrol kedalaman dan posisi lubang bor secara akurat untuk setiap milimeter. Setelah pekerja pengeboran membawa 400 kg bahan peledak, bawa mereka ke lubang peledak untuk melakukan peledakan baru. Mereka saat ini berada di kisaran Anpo menggunakan bahan peledak untuk menggali terowongan untuk menghubungkan 2 terowongan utama. Pada saat ini, survei terowongan sedang memasang meter laser untuk memastikan mesin pengeboran terletak di posisi dan arah yang tepat. Pertama, satelit GPS menetapkan pemetaan pegunungan secara akurat untuk setiap milimeter. Di permukaan menandai rute terowongan dan beberapa titik referensi. Tidak ada cara untuk menangkap sinyal GPS. Bor terowongan tidak tahu lokasi yang tepat akan mudah untuk menyimpang. Untuk menyelesaikan surveyor menggunakan meter laser untuk secara akurat mengukur jarak dan sudut bor dan membandingkan dengan titik referensi di tanah. Pekerja didasarkan pada hasil pengukuran yang menghitung rute serta arah bor terowongan. Pada saat yang sama, bor menggali ke surveyor untuk menyesuaikan meter laser. Di ruang operasi dapat melihat hasil pengukuran masing-masing mesin laser. Para pekerja membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk menyelesaikan latihan terowongan kedua. Hari ini, upacara peluncuran bor di terowongan baru. Beberapa pria secara bersamaan menekan tombol. Dis pemotongan bor secara bertahap bergerak. Apa yang sedang mereka bangun adalah terowongan Gotthard Swiss dengan total investasi hampir 12 miliar dolar. Ada juga terowongan eksplorasi dengan tujuan pengumpulan data geologis. Diameternya hanya 5 m,
karena bor terowongan kecil. Sambil menggali lapisan jala baja di sekitar untuk melindungi. Kemudian semprotkan lapisan mortar semen ke permukaan untuk memperkuat. Panjang terowongan adalah 57 km. Tapi ditambah gaya penyelamatan internal lainnya dengan panjang total telah mencapai 230 km. Namun, semakin lama terowongan itu, semakin sulit. Salah satu insiden paling berbahaya adalah kebakaran. Pada 24 Maret 1999, sebuah truk terbakar di terowongan sepanjang 11 km. Suhu di terowongan segera hingga lebih dari 1000 derajat C. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 3 hari untuk memadamkan api. Kejadian ini menewaskan 35 orang. Karena itu, setiap 20 km insinyur membangun tempat berlindung. Ketika sebuah kontrol muncul, operator dapat pindah ke tempat penampungan terdekat. Penumpang dievakuasi ke tempat penampungan melalui pintu api. Di dalamnya ada jalan keluar darurat sepanjang 470 km. Asap dari api keluar dari luar berkat tabung ventilasi khusus. Penyelamat menggunakan terowongan di sebelah untuk membawa penumpang ke tempat yang aman. Terowongan Gotthard Swiss memulai konstruksi pada tahun 1999. Kedalaman rata-rata 1.800 m. Butuh 17 tahun untuk menyelesaikan dan secara resmi digunakan pada tahun 2016. Kecepatan kapal di terowongan mencapai 250 km per jam. Perjalanan melalui urutan Anpo dipersingkat 55 menit. Panjang 57 km menjadikannya terowongan terpanjang di dunia.